Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas geoprocessing, yang mana salah satu toolsnya dari geoprocessing itu adalah Dissolve. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan di dalam aplikasi QuantumGIS bagaimana melakukan analisis Dissolve atau menggunakan tools geoprocessing Dissolve. Oke, kemarin sudah Ibu bahas satu persatu apa saja yang ada di dalam tools geoprocessing. Namun di sini akan Ibu ulang kembali terkait tools Dissolve-nya ini. Oke, Dissolve digunakan untuk menggabungkan objek dalam sebuah layer yang mempunyai nilai atau isi field tertentu yang sama. Fungsi Dissolve ini akan mengagregasikan atau yang kita kenal adalah menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan nilai pada atributnya. Contohnya, di sini ada input. Inputnya adalah misalnya di dalam suatu provinsi. Nah, di sini dikatakan misalnya kita punya suatu provinsi, lalu di dalam provinsi itu dia memiliki banyak desa-desa yang terdiri dari beberapa kecamatan seperti ini misalnya. Nah, jika kita ingin menggabungkan dalam satu kecamatan terdapat beberapa desa yang tadinya di inputannya desanya ini terbagi-bagi dalam satu kecamatan, itu ada beberapa desa. Nah, kita ingin menggabungkan di dalam kecamatan itu, ya ada desanya banyak, cuman kita gabungkan. Nah, itu kita bisa menggunakan tools Dissolve ini. Jadi, misalnya kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kecamatan yang memiliki desa-desa di dalamnya. Ketika kita dissolve menggunakan tools Dissolve ini, kita gabungkan, maka hasilnya akan terlihat jelas kecamatannya. Outputnya seperti itu. Nah, ada contoh lainnya, misalnya ada 2 data spasial yang ingin kita gabungkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini contohnya dia bilang, kita memiliki kecamatan seprovinsi Banten. Di dalam informasi atribut data tersebut terdapat field kabupaten. Dissolve atau penggabungan ini dapat digunakan, tools Dissolve ini dapat digunakan untuk menurunkan data kabupaten dari data kecamatan tersebut. Nah, hari ini kita akan mencontohkan salah satu provinsi dari peta atau data spasial peta Indonesia, gimana nanti kita melakukan filternya untuk satu provinsi tersebut yang akan kita lihat, kita lakukan tools Dissolve ini untuk menggabungkan desa-desa yang ada di dalam kecamatan tersebut. Nah, untuk datanya, kalian bisa download di tanahair.indonesia.go.id atau nanti Ibu akan berikan datanya kepada kalian melalui link. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi QuantumGIS-nya. Oke, kita semua sudah buka aplikasi QuantumGIS-nya. Silakan yang belum dibuka, dibuka aplikasi QuantumGIS-nya di PC atau di laptop kalian masing-masing. Nah, tahap pertama yang kita akan lakukan adalah memasukkan data spasialnya yang akan kita lakukan analisis Dissolve atau menggunakan si tools geoprocessing Dissolve ini. Nah, caranya bagaimana memasukkan data yang akan kita olah? Seperti biasa, kita pilih Open Data Source yang ada di sebelah kiri atas. Nah, di sini ada vektor, lalu kita masukkan datanya ke vektor database. Ini kita pilih datanya. Oke, di sini ada data SHP Indonesia Desa.rar. Data ini yang sudah saya dapatkan dari web yang tadi sudah saya sampaikan. Namun nanti kalian akan saya berikan link untuk mendapatkan data tersebut, data ini. Oke, jika ini RAR yang dibuka, akan memberikan data seperti ini. Ada yang .dbf,
.prj, ada yang .shp, dan sebagainya. Kalian tinggal pilih yang indodesa-region.shp. Nah, ini kita klik, lalu kita klik open. Oke, lalu kita tambahkan ke dalam aplikasi QuantumGIS. Setelah kita klik add, ini kita close. Nah, datanya akan muncul pada layer. Nah, ini adalah data yang telah kita masukkan. Dia akan muncul data spasialnya di kolom layer. Lalu di kolom project dia akan menampilkan tampilan data yang ada di dalam .shp itu. Ini adalah desa yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Cukup banyak, dia terpecah-pecah. Misalnya dalam satu Kalimantan, cukup sekali banyak, ini cukup jelas terlihat. Banyak pecahan-pecahan seperti ini. Nah, ini adalah dia menampilkan data desanya yang ada di Pulau Kalimantan. Untuk melihat lebih jelas lagi, kalian bisa menggunakan zoom in atau zoom out ya. Oke. Nah, lalu kita di sini tahap berikutnya ingin melakukan filtering yang mana provinsi atau kabupaten yang akan kita lakukan pemrosesingan dengan analisis dissolve atau menggunakan tools dissolve. Oke, caranya kita klik pada layer ini, data spasialnya, klik kanan, lalu kita pilih filter. Nah, akan muncul query builder di sini. Dalam query builder terdapat fields, ini adalah isiannya. Lalu ada value, ada operator. Nah, kita misalnya ingin menampilkan kabupaten, kabupaten apa saja atau kabupaten yang ingin kita tampilkan pada layer berikutnya. Nah, ini kita klik 2 kali, kabupaten. Lalu kita berikan operator sama dengan. Nah, di sini kita klik all. Akan muncul kabupaten-kabupaten mana saja yang bisa kita pilih untuk kita lakukan pemrosesan selanjutnya. Oke, di sini misalnya saya ingin Jakarta Timur. Ini saya klik 2 kali. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Karena Jakarta Timur cukup kecil, kita klik zoom. Oke, bisa kita klik seperti ini ya. Nah, di sini tampil Kabupaten Jakarta Timur. Di dalam Jakarta Timur ini, Kabupaten Jakarta Timur ini, terdapat beberapa desa yang terpecah-pecah seperti ini. Nah, untuk kita dapat melakukan pemrosesan penggabungan desa dalam satu kabupaten ini, kita bisa menggunakan yang namanya tools dissolve. Nah, cuman agar data asli dari Indonesia region ini tidak berubah, tidak diotak-atik, kita membuat data terbaru khusus untuk si Jakarta Timur ini, Kabupaten Jakarta Timur. Caranya bagaimana? Berarti kita harus membuat data baru. Oke, setelah kita mendapatkan data Kabupaten Jakarta Timur yang memiliki desa-desa di dalamnya, nah tahap selanjutnya adalah kita ingin melakukan pengolahan dissolve di dalam Kabupaten Jakarta Timur ini. Bagaimana caranya menggunakan fitur atau tools dissolve. Oke,
Di sini sebelum masuk kepada tahapan dissolve, kita bisa men-select. Di sini ada select feature. Nah, ini kita bisa select sebagian. Misalnya saya mau select desa ini dan desa ini, dua desa ini, oke, itu bisa. Kita pilih namanya adalah select feature by. Nah, namun yang ingin kita lakukan penggabungan dissolve adalah satu Kabupaten Jakarta Timur ini, maka kita pilihnya semuanya dengan cara melakukan select. Nah, kita klik semuanya. Nah, jika sudah satu Kabupaten Jakarta Timur ini kita select, kita simpan data Kabupaten Jakarta Timur ini yang akan dikelola, kita simpan membentuk data spasial baru. Caranya, klik kanan, pilih export, nah save selected feature as. Kita pilih, nah di sini pastikan formatnya save file. Untuk penamaannya di sini, kita simpan. Sebentar, di sini saya simpan. Kita pilih simpan Jakarta Timur. This seperti ini, Jakarta Timur ya. Oke, ini sudah. Nah, ini kita sudah taruhkan file namanya seperti itu. Pastikan dia adalah CRS-nya WGS84. Nah, ini sudah di save only selected feature. Ini sudah semuanya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, berhasil disimpan. Maka kita mempunyai data Kabupaten Jakarta Timur saja dari data spasial yang awal, yaitu Indonesia Data Region. Nah, karena kita akan melakukan pengolahan data di dalam data spasial yang khusus Jakarta Timur ini saja, maka ini bisa kita delete. Oke, kita delete caranya kita klik kanan, remove layer. Kenapa kita delete? Agar kita bisa fokus ke dalam data yang akan kita olah saja. Kalau nanti masih ada di dalam layer, data utamanya, data spasial utamanya itu peta Indonesia, jikalau ada kesalahan dalam melakukan pemrosesan, nanti mau tidak mau kalian harus menginput data awal lagi, data yang benar yang sudah yang belum dilakukan pemrosesan data oleh kita ke dalam aplikasi Quantum GIS-nya. Nah, ini data yang akan kita lakukan pemrosesan. Oke, di sini kita lihat banyak sekali desa-desa yang ada di dalam Kabupaten Jakarta Timur. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Kabupaten Jakarta Timur. Nah, Kabupaten Jakarta Timur ini memiliki desa-desa di dalamnya. Untuk kita lihat, ada data apa saja di dalam data spasial Kabupaten Jakarta Timur ini, kita bisa klik Open Attribute. Nah, ini Open Attribute kita klik. Nah, agar dia tidak tumpang tindih seperti ini datanya, jadi melihatnya lebih gampang. Nah, ini kita bisa pilih Doc Attribute Table. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Datanya ada di atas, data gambaran petanya di atas, lalu isi data dari petanya tersebut ada di bawah. Nah, di sini ditampilkan ada nama desa, ada kode, ada kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Misalnya kita ingin fokus pada salah satu, ada atau beberapa field saja, jadi kita tidak butuh data-data seperti kode, atau kita tidak butuh data klasifikasi ini, dan sebagainya. Ini kita bisa melakukan
delete data, tapi caranya ini kita toggle editing modenya, kita klik. Nah, ini. Lalu kita pilih delete file, delete field. Nah, misalnya kita hanya ingin ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Oke, berarti sisanya bisa kita delete. Nah, seperti ini. Kita pilih yang ingin kita delete. Setelah itu, oke. Nah, di sini dia hanya akan menampilkan beberapa data saja. Desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Seperti itu. Oke. Nah, setelah seperti ini kita close. Oke, sini ya tadi datanya kita bisa klik open attribute untuk melihat ada data apa saja yang di dalam Kabupaten Jakarta Timur ini. Nah, oke, proses berikutnya kita adalah melakukan penggabungan desa yang ada di dalam Kabupaten Jakarta Timur. Nah, ini bagaimana caranya? Kita klik vektor, geoprocessing tool, kita pilih dissolve, kita pilih misalnya adalah kecamatan. Nah, kecamatan, lalu kita klik OK. Sini kita save to file. Dissolve. Jakarta Timur, kecamatan. Oke, di sini pastikan penyimpanannya dalam format .shp, klik save, lalu klik run. Nah, ini adalah hasil penggabungan desa yang ada di wilayah Jakarta Timur. Nah, desa-desanya itu sudah digabung berdasarkan pilihan kecamatan. Nah, apakah data yang sudah kita lakukan di solve ini bisa kita lakukan di solve lagi? Mari kita lihat. Misalnya kita menggunakan data ini ya. Kita klik vektor, view processing tool, pilih dissolve. Kita pilih kabupaten. Oke. Kita save to file. Dissolve. Jatim kabupaten. Simpan dalam format .shp. Kita klik save. Kita run. Close. Nah, jadi dari data yang awal, kalau kita lihat, kita ingin lihat data yang awal. Data awal dia masih terpecah-pecah, masih memiliki banyak data. Nah, ini terpecah-pecah desanya berdasarkan wilayah Jakarta Timur. Lalu kita ingin mendissolve atau menggabungkan desa itu berdasarkan kecamatan. Hasilnya setelah dissolve adalah seperti ini. Jadi dia lebih simpel. Fokus dari kecamatan. Nah, jika kita ingin menggabungkan ya udah, saya ingin satu desa itu menjadi satu kumpulan di dalam wilayah Jakarta Timur aja. Memang karena kita sedang melakukan pemrosesan data di wilayah Jakarta Timur. Nah, maka dia akan terbentuk seperti ini. Ya, oke, untuk materi dissolve atau penggabungan cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan tools-tools yang lainnya. Sekian, terima kasih.